Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini ada kesempatan untuk membahas soal-soal yang tingkatnya agak berbeda di soal integral ya. Beberapa soal itu diambil dari aplikasi Ruang Guru. Kita coba akan membahasnya. Soal nomor 1 seperti ini. Jadi diketahui integral fx dx itu sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan syarat a-nya itu positif ya. Kemudian jika a, fa dan 2b itu membentuk deret aritmetika dengan nilai nilai dari fb sama dengan 6, maka nilai integral fx-nya berapa? Oke ya. Jadi integral fx itu nilainya adalah ax kuadrat plus bx plus c. Ingat ya, integral itu anti turunan. Berarti kalau integral fx diketahui, maka fx-nya bisa diketahui dengan cara menurunkan hasilnya ini. Berarti fx itu adalah turunannya dari ruas kanan ini, yaitu 2ax ditambah b. Nah, di sini ada nilai fb, itu nilainya 6. Berarti x-nya kita ganti b ya. Berarti menjadi 2ab ditambah b. Ini nilainya 6. Nah, selanjutnya a, fa, dan 2b itu membentuk deret aritmetika. Ingat, deret aritmetika itu bedanya selalu sama ya. Berarti beda itu kan didapat dengan 2b dikurangi fa. Itu nilainya sama dengan fa dikurangi dengan a ya. Jadi suku ketiga dikurangi suku kedua itu sama dengan suku kedua dikurangi suku pertama. Oke, kita masukkan aja. Berarti 2b dikurangi fa. Oh iya, fa-nya belum kita cari. Berarti fa itu sama dengan, ini ganti a ya, berarti menjadi 2a kuadrat ditambah b. Kita punya berarti sini 2a kuadrat ditambah b. Berarti di sini juga sama, 2a kuadrat ditambah b. Ingat ini dikurung ya. Nah, biar hati-hati. Dikurangi a. Oke, yuk kita hitung. Ya, berarti ini 2b dikurangi b adalah b min 2a kuadrat. Ya, di sini tetap 2a kuadrat plus b min a. Ini kita pindah, kita punya 4a kuadrat, b dengan b kan hilang ini ya. Ini dengan ini bisa hilang. Berarti a-nya pindah ke sana, tinggal a. Nanti sini dibagi a, 1 dibagi a itu berarti 4a. Maka kita punya a sama dengan 1/4. Ingat ya, a-nya positif, ini juga sudah positif. Nah, kemudian tadi yang diminta itu integral dari a-nya sudah ketemu, maka kita cari b-nya. Dari mana? Dari sini. Ya. Jadi tadi kan kita punya 6 sama dengan 2ab ditambah b. A-nya sudah 1/4, berarti 6 kalian 2 kali 1/4 kalikan b plus b. Ya, ini setengah ya, setengah. Berarti ini 1/2b ditambah b sama dengan 6. Berarti 3/2 ya, ini 1/2. 3/2b sama dengan 6. Berarti b sama dengan ya, b sama dengan berapa ini? 12 bagi 3, 4. Nah, kita punya nilai b-nya 4. Sehingga fungsi fx-nya ya, berarti fungsi fx-nya ketemu nanti. Oke, ganti. Jadi fx itu sama dengan 2 dikalikan 1/4x ditambah 4. Berarti fx-nya adalah setengah x plus 4. Ini adalah fx-nya. Sementara yang diminta integral dari fx, berarti integral dari setengah x plus 4 dx, yaitu x kuadrat yang di sini menjadi 1/4 plus 4x plus c. Jadi 1/4 plus 4x plus c. Oke, lanjut soal nomor 2. Diketahui gradien garis singgung kurva di titik x, y adalah dy per dx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 2. Jika kurva tersebut melalui titik 1, min 3, maka kurva itu akan memotong di sumbu y di titik mana? Nah, gradien itu adalah biasanya disimbolkan dengan m. Ya. Jadi m itu nilainya sama dengan dy per
dx sama dengan 3x kuadrat min 6x plus 2. Berarti gradien itu adalah turunan pertama dari fungsi y. Ya, berarti kita bisa cari bahwa untuk mencari y itu kita mengintegralkan fungsi ini, fungsi m-nya. Ya, atau kita mengintegrasi ini terhadap x ya, dx. Jadi kita integralkan 3x kuadrat min 6x plus 2 dx untuk mencari. Jadi nanti kita punya y sama dengan x pangkat 3, 3 bagi 3 1 ya. Terus kemudian ini x pangkat 2, 6 dibagi 2 adalah min 3 plus 3x plus c. Nah, fungsi ini melalui titik 1, min 3 ya, titiknya itu 1, min 3. Artinya nilai y-nya itu min 3, x-nya 1. Berarti y-nya ini adalah min 3, x-nya 1. 1 pangkat 3 tetap 1, dikurangi ini 1, min 3 ya. Ditambah 3 kali 1 plus c. Sehingga kita punya nilai c-nya. Oh ya, mohon maaf ini 2 ya, ini 2. Nah, ini 2x. Berarti ini 2 kali 1. Di sini 3, berarti c-nya min 3. Min 3. Nah, c-nya min 3. Maka fungsinya tadi, jadi fungsi y-nya tadi sudah lengkap, yaitu y sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2x min 3. Nah, sekarang pertanyaannya, kurva tersebut akan memotong sumbu y di titik. Nah, ingat ya, titik potong sumbu y, potong sumbu y itu berarti nilai x-nya itu sama dengan 0. Kita substitusi aja ke sini ya. Nanti punya y. Berarti y sama dengan, bisa kita ganti 0, berarti 0 dikurangi 3 kali 0, 0 ditambah 0 dikurangi 3. Berarti y sama dengan min 3. Maka tipongnya alias titik potongnya itu berada di 0, min 3. Berarti yang Oke, lanjut soal nomor 3. Turunan kedua dari fungsi fx adalah f double aksen x sama dengan 6x min 2. Jika grafik fx itu melalui titik 1,6 dan garis singgung yfx di titik 1,6 atau di titik A itu mempunyai gradien 4, maka fungsi tersebut, oke ya. Pertama gini, kalau ada suatu fungsi fx, kemudian fungsi itu diturunkan, dia menghasilkan f aksen x ya. F aksen x itu diturunkan lagi menjadi f double aksen x ya. Nah, di f aksen atau turunan pertama itu digunakan untuk mencari gradien kan. Nah, ini dari sini kita punya bahwa f double aksen x itu nilainya di sini ada 6x min 2. Nah, sehingga untuk mencari m kita bisa mengintegralkan ini. Berarti integral dari 6x ya, untuk mencari m kita pakai integral dari f double aksen x ya, dx. Berarti integral dari 6x min 2 dx. Maka m-nya nanti kita punya x pangkat 2, 6 dibagi 2 berarti di sini 3 dikurangi 2x plus c. Ini adalah untuk m-nya. Nah, di sini diketahui bahwa dia melalui titik di A1,6. Titik A-nya itu di 1,6. Di titik A dia mempunyai gradien berapa? Gradiennya 4. Nanti sehingga kita punya di sini titiknya artinya x-nya 1, ini 6 ya. Berarti ini kita punya 3 dikalikan 1 kuadrat min 2 dikalikan 1 plus c. Ini 3 dikurangi 2, 1. Berarti c-nya sama dengan 3. Nah, sehingga fungsi m atau fungsi f aksen ya tadi fungsi f aksennya itu sekarang sudah tahu bahwa fungsi f aksennya itu adalah 3x kuadrat min 2x plus 3. Nah, yang diminta adalah fungsi fx. Berarti fx, nanti fx-nya itu adalah
integral dari f aksen x. Ya, maka dia menjadi integral dari 3x kuadrat min 2x plus 3 dx. Menjadi x pangkat 3, 3 bagi 3, 1. X kuadrat, 2 dibagi 2 berarti min 2 bagi min 2 adalah, min 2 bagi 2, 1. Min 1 maksudnya, ditambah 3x plus c. Nah, titiknya dia tadi melewati titik A 1,6. Enggak, artinya X-nya 1, Y-nya 6 gitu kan. Nah, berarti di sini kita punya 6 itu sama dengan 1 pangkat 3 1, 1 pangkat 2 itu 1, ditambah 3 kali 1 itu plus C. Maka kita punya C-nya adalah 3 juga. Oh, ini C yang pertama ya, T ini yang C yang kedua. Nah, sehingga fungsi fx-nya kita punya yaitu x pangkat 3 min x pangkat 2 ditambah 3x plus 3. Jadi jawabannya yang plus min plus plus, plus min plus plus, berarti yang C. Oke, lanjut soal nomor 4 ya. Jadi ada integral bentuk ini. Nah, langsung aja ya. Kita pecah, tadi dia menjadi integral. Ini kan bentuk penyebutnya bisa bagi ya. Jadi ada x kuadrat dibagi akar x itu kan x pangkat setengah. Kemudian ditambah x dibagi x pangkat setengah. Kemudian dikurangi 2 dibagi x pangkat setengah dx. Pangkat setengah kalau kita bawa ke atas menjadi negatif setengah, berarti dia menjadi x pangkat 3/2. Ya, zoom saja. Ini berarti menjadi ditambah x pangkat setengah. Ini dikurangi x pangkatnya ke atas negatif setengah dx. Nah, jadi di sini menjadi x pangkat berapa? 1/2 ditambah 1 berarti 2/2. 2/2 itu adalah 5/2. Di sini tinggal dibalik aja, yaitu 2/5. Nah, ini tambah setengah tambah 1 menjadi 1/2. 1/2 itu adalah 3/2. Berarti di sini dibalik 2/3. Di sini x pangkatnya setengah ditambah 1 berarti min setengah ditambah 1 berarti positif setengah ya. Setengah. Berarti di sini ada min 2 dikalikan ini dibalik 2/1 plus C. Tadi jawabannya yang ini negatif 4 ya. Nah, kita tulis 2/5 x pangkat 5/2 ditambah 2/3 x pangkat 3/2 dikurangi 4 x pangkat setengah plus C. Tadi jawabannya yang plus min, mana ya, plus min 4 ini ya, yang ini yang E. Oke, kita lanjutkan soal nomor 6. Saya pakai warna hitam aja. Jika integral dari 2x min 6 dx itu sama dengan 6, maka nilai C yang memenuhi agar akar-akarnya dapat bernilai real adalah, nah ini gampang ini ya. Berarti syaratnya, jadi yang harus tahu adalah syaratnya kalau agar nilainya bernilai real itu syaratnya apa? Syaratnya adalah diskriminannya atau D itu harus positif. Ya, diskriminan itu nilainya apa? Yaitu b kuadrat min 4ac itu harus positif. Ya, harus lebih besar sama dengan 0. Oke, sekarang kita integralkan ini. Jadi integral dari 2x min 6 dx itu nilainya 6. Nah, nilainya berapa ini? Integralnya ini. Di bawahnya aja ya. Jadi integralnya ini adalah x kuadrat 2 bagi 2 1 dikurangi 6x plus c sama dengan 6. Kita buat sama dengan 0, berarti x kuadrat min 6x plus c dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, tadi kita mau mencari b kuadrat min
4AC itu lebih besar daripada 0. Oke, B-nya adalah min 6. Min 6 kita kuadratkan 36 dikurangi 4 kali A-nya adalah 1 kali C-nya. C-nya adalah C min 1 ini ya, C-nya. Nah, kan konstantanya, yaitu C min 6. Itu harus lebih besar sama dengan 0. Dan 36 ini dengan ini positif, 24 min 4C itu besar dari 0. Ini berapa ini? 60 ya. Nah, 60 lebih besar daripada 4C. Sehingga C itu kurang dari 15. Nah, gampang ya. Oke ya, kita lanjutkan soal nomor 6. Integral dari fx itu nilainya 4, maka integral dari itu nilainya berapa ya? Yuk langsung aja ya. Integral dari fx min 2 dibagi 2 dx itu kan sama dengan integral dari setengah fx ya, x bagi 2 dikurangi min 2 bagi 2 adalah 1, berarti integral 1 dx ya. Nah, langsung aja, ini setengahnya kan boleh keluar ya, setengah integral dari fx dx, nih lupa tadi, dikurangi integral dari 1 dx. Integral dari fx berapa? 4, berarti ini setengah dikalikan 4 ya, integralnya ini kan sesuai soal dia 4 dikurangi integralnya 1 adalah x, jangan lupa plus c, berarti hasilnya ini 2 dikurangi x plus c, jawabannya berarti yang C. Oke ya. Sekarang integral ini, nah lanjut soal nomor 7. Nomor 7 integral dari itu berapa? Oke, langsung kita eksekusi aja. Wah, berani ini warna merah ya. Jadi integral dari ini berarti dia x, pangkatnya sekarang ditambah 1 kan 7/7, berarti 23 tambah 7 30, berarti di sini adalah 30/7. Nah, yang depan ini ingat tinggal dibalik aja, yaitu 7/30 ya, ditambah, jadi dia menjadi 4 akar 505, dan di spasi dulu x nya sekarang tambah 7 lagi 20 ya, 20/7, sekarang ini dibalik, yaitu 7/20 ditambah lagi sama, di sini ada 20 dikali, kita spasi, di sini tambah 7 berarti 10/10. Nah, 10/10/7 di sini menjadi 7/10/10. Jangan lupa plus c. Ya, lanjutin. Ini pangkatnya, kalau lihat jawabannya di situ disederhanain. Jadi kita buat dia pangkatnya menjadi suatu yang sama ya. Jadi kita buat dulu dia menjadi 7/30. Di sini kan ada x pangkat, kita buat yang supaya sama, yaitu pangkat 10/10/7 dipangkatkan berapa ini? Pangkatkan 3 ya kan? Kemudian ditambah. Nah, sekarang kita buat dia juga sama. Jadi ini kalau kita masukkan kan akar 20/20 ya, 2-nya 2 dengan ini kan bisa coret 10/10, berarti 7/10/10 akar 20/20 ya, 4 kan kita pecah jadi 2 masuk ke sini akan menjadi 4 kali, yang 2 dicoret dengan ini ya. Sini menjadi x pangkat 10/10/7 dipangkatkan berapa? 2. Yang ketiga ini berarti ditambah lagi, 20 nya biarin, berarti tetap 20 kali 7/10/10, sini x nya pangkat 10/10/7 plus c. Oke, yang depan ini kita
samain berarti dia 3 kok 3 ini 7 per 3 kali 10 biar ada yang sama ya. Berarti kan yang sama 7 per 10 dikalikan X pangkatnya. Ini pangkat 3, berarti kalau kita lihat sesuai opsinya pasti nanti pangkat 3 dengan mengeluarkan 7 per 10 nya ya. Dan nah, kalau kita lihat opsi jawabannya dia pangkat 3. Jadi sementara bentuk pangkat 3 A plus B pangkat 3 itu adalah A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Nah, di sini perlu kita modifikasi supaya ada 3-nya juga, yang pangkat 2 ada 3-nya ya. Jadi kita rubah menjadi 7 per, berarti ini biarin ya, tetap kembalikan lagi 30 X pangkat 10 per 7 dipangkatkan 3. Berarti ini kita kalikan dengan 3 per 3 ya. Kita kalikan 3 per 3 berarti menjadi 21 ya. Nah, kita kalikan 3 per 3 atau kita gini dulu, berarti 3 per 3 kali 7 per 10 akar dari 20 X pangkat 10 per 7 yang ini tadi pangkat 2 ditambah di sini juga 3 per 3 20 kali 7 per 10 X pangkat 10 per 7 plus C. Ini ada yang sama nih, yang sama adalah 7 per 30 ini kan sama, berarti kita keluarkan. Itu yang sama kan ada ini, kemudian ini ya, kemudian yang di sini ini sama nih. Nah, kita keluarkan semuanya. Jadi tinggal di situ X pangkat 10 per 7 dipangkatkan 3 ditambah 3 akar 20 X pangkatnya 10 per 7 dipangkatkan 2 ditambah 3 kali 20 X pangkat 10 per 7. Nah, ini plus C. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi 7 per 30 ya. Nanti ini kita sederhanakan menjadi X pangkat 10 per 7 tambah akar dari 20 pangkat 3 plus C. Oke, lanjut nomor 8. Integral dari fx itu 3, integral dari gx itu 1, maka integral dari ini berapa? Nah, kan berlaku sifat gini ya, integral dari fx dx ditambah 2 integral gx dx ditambah integral dari x dx ya. Integral dari fx dx ini tadi nilainya berapa? Nilainya 3. Ya udah, ini langsung aja, ini 3. Di sini 2 dikalikan integralnya gx tadi 1 ditambah integralnya x itu adalah x kuadrat ini setengah plus c. Berarti ini 2 tambah 3 itu berarti 5 ya. 5 ditambah setengah x kuadrat plus c. Oke, lanjut nomor 9. Hasil dari integral itu berapa? Oke ya. Jadi nomor 9 kita rubah dulu bentuknya menjadi integral 2x dikalikan 4x pangkat 2 plus 7. Karena ini penyebut nanti di bawah atas negatifnya, berarti negatif 7 per 4. Negatif 7 per 4 dx. Oke, ini sepertinya bisa kerjakan dengan pakai substitusi ya, substitusi, karena
turunannya ini mirip. Oke ya, berarti kita rubah dulu operatornya. Caranya gimana? Ini 2x dikalikan 4x kuadrat plus 7 pangkat min 7/4 di, nah operatornya kita ganti yang dalam kurung ini, yaitu 4x kuadrat plus 7 per, nah ini turunannya ya, saya kasih keterangan nih, turunan. Jadi turunannya dari ini adalah 2 kali 4 yaitu 8x. Nah, sehingga ini kan bisa dicoret nih. 2x dengan 8x dapatnya berapa? Dapatnya 4. Jadi menjadi 1/4 ya, menjadi 1/4. Jadi menjadi integral 1/4 kalikan 4x kuadrat plus 7 pangkat min 7/3 di dalam kurung 4x kuadrat plus 7. Nah, ini operatornya sudah sama, berarti anggap aja ini U, ini juga U. Maka hasilnya adalah 4x kuadrat plus 7. Sekarang pangkatnya di sini ditambah 1. Ini kok 3? Ini per 4 ya. Nah, tambah 1 berarti ditambah 4/4. Berarti menjadi min 3/4. Di sini tadi ada 1/4. Yang ini berarti pindah ke depan, tapi dibalik, yaitu min 4/3 ya. Nah, ini nanti bisa dicoret nih. Nah, ini kok merah. Jadi ini bisa dicoret ini dengan ini. Nah, maka hasilnya nanti berarti tinggal 4x kuadrat plus 7 pangkatnya adalah min 3/4, yang di sini tinggal min 1/3 plus C. Berarti jawabannya min 1/3 yang mana? Oh, yang B. Ya, lanjut lagi soal nomor 10. Diberikan Gx sama dengan integral itu. Jika G0 sama dengan 0, maka G1 berapa? Jadi kita cari dulu Gx-nya. Jadi integral dari ini ya. Jadi Gx itu adalah integral dari, nah ini kita rubah dulu bentuknya menjadi integral operator yang pangkat. Ini pangkatnya lebih besar, saya tulis di belakang. Berarti ini 12x kuadrat plus 15 dikalikan dengan x pangkat 4 ditambah 5x. Di sini pangkatnya adalah setengah dx. Ini baru soal ya. Nah, integral ini bisa kita kerjakan dengan substitusi, yaitu dengan merubah operatornya. Berarti dia integral dari 12x kuadrat plus 15. Di sini tetap 4x pangkat 4 plus 5x pangkatnya adalah setengah. Nah, sekarang kita ganti operator nih. Jadi operatornya kita ambil dari yang perpangkatan ini, yaitu x pangkat 4 plus 5x. Ini operatornya dibagi turunan dari operator ini. Nah ya, turunannya adalah 4x pangkat 3 plus 5. Nah, ini nanti yang ini dengan ini kalau kita coret kan bisa ya, dapatnya berapa? Ini kita coret dengan ini nanti dapat 3. Nah, sehingga kalau kita integralkan sama dengan integral 3u pangkat setengah du ya. Berarti u nya adalah ini, tinggal x pangkat 4 plus 5x, depannya kan tadi ada angka 3 ya, ini pangkatnya nambah 1 yaitu 3/2, setengah tambah 1 kan 1/2 ya, 3/2. Di sini dibalik, tinggal 2/3, coret-coret plus C ya, dimana G0 itu nilainya 0. Berarti kita tadi punya Gx ini adalah 2 dari kali x pangkat 4 plus 5x pangkatnya adalah 3/2 plus C. Jadi G0 itu tadi nilainya 0 ya, G0 nilainya 0, berarti x nya kita ganti 0 semua nih. Nah, tadi 2 kali 0 dong,
plus C. Berarti C sama dengan 0. Nah, dari sini kita punya G1. Berarti G1 X-nya kita ganti 1, yaitu 2 dikalikan 1 pangkat 4 ditambah 5 kali 1 pangkat 3 per 2. Jadi ini 1 pangkat 4 ya 1, ini 5, 6 ya. Berarti 2 kali 6 pangkat 3 per 2. 6 pangkat 3 per 2 itu berapa? Berarti 3 dikalikan 6 pangkat 3 di gini ya, 6 pangkat 3 di akar. Itu kan sama dengan 6 kuadrat 36 ya, 36. Oh, ini kok 3, ini 2 nih. Berarti ini 2 dikalikan 6, 12 ya. Jadi 12 akar 6.